Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas IPA, semoga tetap dalam keadaan sehat dan makin semangat belajarnya. Sekarang kita akan melanjutkan part kelima kisi-kisi ujian sekolah IPA SMP tahun ajaran 2021-2022. Tapi sebelum dimulai, kita buka dulu dengan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bagian ke-21, asam, basa, dan garam. Disajikan tabel hasil percobaan larutan asam dan basa menggunakan kertas lakmus. Peserta didik dapat menentukan larutan yang bersifat asam atau basa atau netral dengan tepat. Farhan dan Fahmi melakukan percobaan untuk mengidentifikasi suatu larutan dengan menggunakan lakmus. Hasil percobaannya sebagai berikut. Kita cek di sini ya. Ada 3 larutan PQR. Kemudian dicelup kertas lakmus biru, larutan P jadi merah, lakmus merah, larutan P jadi merah. Nah, begitu seterusnya cara membacanya ya. Kesimpulan yang tepat, dia minta kita ambil kesimpulan. Nah, yang perlu kita ingat, ini memudahkan kita untuk mengingat, kalau dia asam, maka ketika dicelupkan lakmus, dia jadi merah. Ujungnya jadi merah nih. Jadi asam M merah ya. Lakmus biru jadi merah, lakmus merah tetap merah. Kemudian kalau basa kan hurufnya B, basa, jadi dia biru. Lakmus biru ya biru, lakmus merah jadi biru. Kemudian kalau garam atau netral, nah ini kan G ya, garam, nggak berubah. Jadi netral, dia tetap. Gampang ya, ingatnya ya. Sekarang kita lihat di sini. P ini merah-merah kan, merah dia. Berarti ini otomatis P ini adalah benar sekali asam. Kemudian yang Q biru-biru. Kita cek di sini berarti dia basa. Dan yang R, lihat di sini, lakmus biru tetap biru, lakmus merah tetap merah, berarti nggak berubah, dia ini adalah garam. Maka kesimpulannya kita cek ya. A garam, katanya P salah bukan? Yang B, P-nya asam, Q-nya garam, bukan ya, Q-nya harusnya basa. Yang C, ini asam, benar, larutan Q-nya basa, benar, berarti jawabannya adalah C. Easy ya. Kita lanjutkan ke 21, rantai dan jaring-jaring makanan. Disajikan jaring-jaring makanan, peserta didik dapat menjelaskan peristiwa yang akan terjadi jika salah satu komponen konsumen mengalami kepunahan. Contoh soalnya, prediksinya, perhatikan gambar berikut. Oke, ini ada jejaring makanan ya. Apabila populasi harimau musnah akibat diburu manusia, maka akibat yang terjadi pada ekosistem tersebut adalah, kita lihat di sini harimaunya adalah konsumen puncak. Kemudian, kalau ini diburu, apa yang akibatnya terjadi? Kalau di sini harimaunya dimusnahkan, akibat yang akan terjadi kita cari dengan siapa dia punya link gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Dia ada link dengan si pertama ini kijang. Kita lihat. Kemudian juga ada link dengan kelinci. Jadi harimau ini memakan kijang juga memakan kelinci. Berarti kemungkinan nanti kita cari opsi yang ada keterkaitannya dengan kijang atau kelinci. Yang A, peningkatan populasi tumbuhan. Wah, kalau tumbuhan di sini jauh banget linknya. Populasi burung elang akan bertambah. Ini burung elang, dia akan bertambah. Dia juga tidak ada linknya ya. Penurunan populasi kijang. Nah, kalau harimau ini dimusnahkan, berarti kijangnya kan nggak dimakan nih sama harimau. Harusnya sih bukan penurun, tapi bertambah harusnya, karena nggak dimakan sama harimau kan. Kita pakai logika ya. Naiknya jumlah populasi kelinci. Nah ini baru benar ya. Jadi kelincinya naik karena apa? Karena tadi nggak dimakan sama harimau. Jadi populasi dia bertambah nih. Jadi jawabannya yang D. Gampang ya, ini pakai logika. Jadi sambil dibayangkan. Kita ke 23, dampak pencemaran terhadap ekosistem dan kelangsungan hidup manusia. Disajikan gambar atau foto pencemaran sungai. Peserta didik dapat menentukan solusi dari permasalahan pencemaran lingkungan yang ada. Perhatikan gambar keadaan sampah pada lingkungan berikut. Oke, ini sini lihat ya, ada pencemaran pada sungai, banyak sekali sampahnya ini. Usaha yang dapat dilakukan supaya tidak terjadi kondisi lingkungan seperti ini. Kita cek solusi dari permasalahan ini. Daur ulang sampah. Ini benar ya, daur ulang sampah. Kita lihat ada yang lebih benar nggak? Membakar sampah. Jangan dibakar, malah jadi menimbulkan pencemaran yang lain. Sampahnya kelihatannya aman, nggak kelihatan dari kita, tapi dia jadi pencemaran udara. Menanam tanaman bakau untuk penghijauan. Nah, tanaman bakau nih sepertinya baik, seolah-olah benar ya, tapi kita lihat sesuai dengan permasalahannya. Permasalahannya adalah tentang sampah. Solusi menanam tanaman bakau ini dilakukan untuk mencegah terjadinya abrasi. Abrasi biasanya ditanamnya di sekitar pantai atau di pesisir pantai. Pohon-pohon bakau ini bisa melindungi dataran dari hempasan ombak, jadi mencegah abrasi pantai.
bukan sampah-sampah ini ya. Menumpuk sampah pada tempat tertentu. Oh, ini hanya memindahkan saja. Berarti jawabannya yang betul yang A. Oke, easy ya. Kita lanjutkan. Mitigasi bencana, disajikan beberapa pernyataan tanda-tanda bencana, peserta didik dapat menentukan status bencana dengan benar. Oke, kita lihat prediksinya. Perhatikan beberapa pernyataan mengenai tanda-tanda bencana banjir berikut. Oke, pertanyaannya kita lihat ya, tingkatan status siaga 1 banjir. Oke, jadi status pada banjir itu semakin kecil angkanya, berarti situasinya semakin perlu diperhatikan atau semakin gawat gitulah ya. Secara mudahnya, dia ada 4 status, siaga 1, 2, 3, dan 4. Dari yang 4 itu masih aman, artinya memang belum ada peningkatan debit di pintu air, karena memang belum hujan lah ya, belum ada genangan, itu belum, jadi masih aman. Kemudian siaga 3, nah ini dia siaga 3 tuh yang nomor 1 nih, debit airnya meningkat di pintu air, jadi sudah mulai ada, tapi biasanya masih aman lah, siaga 3 ini masih aman. Dia mulai meningkat, ada peningkatan, tapi masih aman. Kemudian juga siaga 3 tuh yang kedua nih, mulai ada genangan. Jadi kalau di pintu air debit air meningkat, nah kalau misalkan ke daerah-daerah tertentu yang biasanya memang atau ganggang, jalan-jalan, nah itu mulai ada genangan, tapi dia belum kritis. Makanya disebutnya siaga 3. Kalau genangannya makin meluas, nah itu yang ini nih, genangan air semakin luas. Makin naik lagi disebutnya siaga 2. Nah, berarti otomatis siaga 1, iya betul yang ini ya, dalam 6 jam debit air belum surut. Jadi jawabannya yang C. Karena dalam 6 jam debit airnya terus meningkat, jadi belum surut disebutnya. Ya, nah itu disebutnya siaga 1. Oke, yang 4 ini tadi adalah siaga 2. Itu ya, tentang status bencana banjir. Kita lanjut ke 25. Inspirasi teknologi dari struktur tumbuhan. Disajikan gambar untuk menjelaskan contoh struktur jaringan tumbuhan yang menginspirasi teknologi pondasi jalan atau rumah. Peserta didik dapat menentukan struktur jaringan yang sesuai. Oke, jadi ini tuh minta kita untuk mencari struktur jaringan tumbuhan mana yang kemudian itu menginspirasi suatu teknologi. Kita lihat ya prediksinya. Perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar A dan B. Untuk membuat gedung bertingkat seperti pada gambar A, beberapa pekerja konstruksi membuat pondasi bangunan yang kokoh seperti pada gambar B. Teknologi dalam membangun pondasi seperti gambar B terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan, yaitu apa? Ya bagian yang mana gitu ya. Ini kalau kita lihat, ini adalah pondasi. Kerangka pondasi ini seolah-olah seperti ditanamkan ke bawah. Dibuat dulu lubang, kemudian ditanamkan ke bawah. Nah, ini kalau di tumbuhan, kita pakai logika kita, dia adanya letaknya sama seperti di mana? Benar. Di bagian bawah itu adalah akar. Jadi jawabannya yang ini, akar. Kalau batang itu seperti tiang-tiang bangunan di ujung-ujung gitu ya, tiang-tiang untuk menyangga. Kalau ini kan untuk pondasi. Kita lanjut ke uji makanan sekarang. Disajikan tabel uji makanan, peserta didik dapat menyimpulkan kandungan bahan yang ada dalam bahan makanan tersebut. Ini prediksinya ada, perhatikan data hasil percobaan uji makanan berikut. Ada 5 percobaan ya. Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa oke, ini ada 5 sampel ceritanya. Sampel 1, 2, 3, 4, 5. Masing-masing sampel diteteskan Benedict, Lugol, dan Biuret. Nah, bahwa Benedict, Lugol, dan Biuret ini mendeteksi kandungan makanan yang berbeda-beda. Benedict ini menguji glukosa atau dia mendeteksi glukosa. Kalau positif ada glukosa, maka akan terlihat warnanya membentuk merah bata atau jingga atau orange. Kemudian Lugol ini untuk mendeteksi keberadaan karbohidrat atau amilum atau pati sama. Nah, kalau positif terhadap karbohidrat, maka dia akan menunjukkan warna biru hitam. Kemudian yang terakhir Biuret ini untuk menguji keberadaan protein. Kalau positif protein, maka akan menunjukkan warna ungu. Nah, sekarang kita tinggal lihat, cocokin aja ya langsung ya biar cepat. 1 dan 2 mengandung protein. Kita lihat nih, 1, 2 mengandung protein karena menunjukkan warna orange saat diuji dengan Benedict. Nah, ini udah salah. Karena protein tadi diujinya bukan sama Benedict, harusnya sama Biuret. Jadi salah ya, dan warnanya juga salah nih. 2 dan 3 mengandung protein. 2 sama 3 mengandung protein karena menunjukkan warna ungu. Di sini ungu-ungu betul saat diuji dengan Biuret. Nah, ini baru benar ya. Biuret, uji protein ungu. Benar, jadi jawabannya yang B ya. Yang C kita cek, salahnya di mana? 2 dan 5 mengandung glukosa. 2 sama 5 mengandung glukosa, menunjukkan warna kecoklatan saat diuji Lugol. Salah, nggak ada warna kecoklatan ya. 3, 4 mengandung glukosa. 3 sama 4 karena menunjukkan warna ungu di uji Biuret. Ini juga salah. Biuret itu untuk protein, bukan glukosa. Oke, jadi gitu. Jangan sampai ketukar-tukar ya. Benedict, glukosa, orange. Lugol,
karbohidrat biru hitam. Biuret, protein ungu. Oke, kita lanjut. 27. Sistem pencernaan. Disajikan gambar saluran pencernaan makanan pada manusia. Peserta didik dapat menjelaskan fungsi enzim yang berproses pada pencernaan makanan pada organ yang ditunjuk. Ada yang ingat ini gambar apa? Benar sekali, ini adalah lambung ya. Nah, di lambung dia tanya fungsi enzim yang dihasilkan oleh organ P. Organ P atau organ lambung ini menghasilkan 3 senyawa kimiawi. Ada 2 enzim dan satu lagi bukan enzim tapi senyawa asam. Kita singkat perih ya. Lambung itu menghasilkan perih ya. Jadi diingat-ingat lambung kalau nggak makan kan terasa perih ya. Jadi nyambungnya ke sana. Sama ini singkatan senyawa kimianya namanya perih. P-nya itu pepsin. Jadi dihasilkan enzim pepsin di lambung. Fungsinya mengubah protein menjadi pepton. R-nya renin. Fungsinya renin mengendapkan protein susu menjadi kasein. Dan H-nya ini bukan enzim tapi senyawa kimia yang melawan mikroorganisme yang masuk. Jadi ini adalah sebuah asam atau disebutnya asam lambung atau asam klorida. Jadi kita cocokin jawabannya. Mengemulsikan lemak bukan, mengubah amilum menjadi gula bukan ya. Mengubah amilum menjadi gula ini adalah fungsi amilase. Keberadaannya 2 tempat ya. Kalau petialin, namanya petialin tapi fungsinya sama, itu ada di mulut, bagian mulut, kemudian satu lagi di usus halus, namanya amilase. Mengubah protein jadi pepton, nah benar yang ini ya, tadi fungsi pepsin. Jadi C, mengubah lemak menjadi asam lemak, ini adalah fungsinya lipase, adanya di usus halus. Oke, jadi enzim itu cuma ada di 3 organ pencernaan, yaitu mulut, petialin, di lambung adalah perih, kemudian usus halus, namanya lipase, tripsin, dan amilase. Kita lanjutkan, 28. Zat aditif. Disajikan ilustrasi makanan tertentu. Peserta didik dapat menentukan zat aditif, zat alami yang ditambahkan pada makanan. Oke, ini maksudnya zat aditif alami ya. Kita cek. Ibu ingin membuat es cendol untuk berbuka puasa bersama keluarga. Wah, soalnya pas banget ya, bentar lagi Ramadan nih. Karena cendol identik dengan warna hijau, kakak bertanya pada ibu, apakah warna hijaunya didapat dengan menambahkan pewarna makanan sintetis? Kata ibu, lebih baik menggunakan pewarna makanan alami selama kita mudah mendapatkannya. Warna alami untuk membuat warna hijau cendol dapat menggunakan. Oke, ini jadi ada ceritanya dulu ya. Tanyanya di sini nih. Apakah daun kunyit, jahe, daun suji, atau kulit manggis? Benar sekali. Ini mudah ya. Daun suji. Jawabannya yang C. Kalau daun kunyit bukan daun kunyit. Kalau daun kunyit itu biasanya buat masak ya. Tapi kunyitnya yang dipakai itu untuk pewarna nasi kuning. Nah, yang kuning-kuning lah ya. Jahe bukan pewarna, kulit manggis juga bukan. Oke, kita sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Kita cukupkan dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Jangan minta dikurangi bebanmu, tapi mintalah pundak ini kuat membawanya. Kelas IPA, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.